Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu buat kita semua. Puji Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan, untuk kita dapat menyembah Tuhan di pagi hari ini. Mari sama-sama kita nyanyikan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Hai Roh Kudus, Engkau penuhi setiap kami yang datang di pagi hari ini. Engkau urapi setiap kami Tuhan. Engkau untuk setiap sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus Penuhi kami. penuhi kami, Kami rindu selalu Tuhan. rindu Kau selalu
katakan Kau sembah kudus. Amin Tuhan. Di dalam hati kami katakan kami menyembah Engkau Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Sanjung Kau. Ku sembah. Sembahku kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Kami sembah Tuhan. Seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tiada Allah yang seperti Engkau Yesus. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Berkati setiap kami yang datang di pagi hari ini. Sidang jemaatmu Tuhan berkati. Apapun persoalan hidup mereka Tuhan, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di pagi hari ini kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan kehidupan kami untuk kami dapat memuji, memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan saja di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Si Tuhan, silakan dulu kembali Bapak Saudara. Haleluya. Kita percaya bahwa dengan Tuhan kita bisa lakukan segala hal saudara. Amin. Kita nyanyikan pujian, tak pernah aku ragukan kesetiaan Tuhan. Amin. Sepenuh jiwaku
adalah Raja dalam hidup kita, amin. Amin. Puji Tuhan. Saya coba semua begitu berdiri sama-sama kita nyanyikan pujian. Aku diberkati, aku dilimpahi. Haleluya. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan, saudara. Haleluya. Nyata bagiku hidup kebajikan, Kebajikan setia bagiku. bagi Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan, setia bagiku. Aku diberkati, saya diberkati. Jadi katakan, aku diberkati. Amin. Sama-sama tepuk tangan di depan saudara. Amin. Sekali lagi katakan, aku diberkati. Amin. Kita diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kita diberkati pagi ini saudara. Amin. Si Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan di pagi hari ini. Kita mau mendengar firman Tuhan. Menyanyikan pujian musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap selalu abadi dalam setiap hidup kita. Musim boleh berganti saudara, tapi kasih Tuhan selalu abadi dalam setiap hidup kita. Amin Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi.
Tuhan selalu menolongku, Amin. selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan Peliharaku seumur hidupku. Amin. Nyanyikan puji ini musim akan Haleluya. selalu berganti. Nyanyikan puji ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biarlah puji ini mengampun kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita hanya butuh Tuhan. Amin Tuhan. akan berubah Sampai selamanya ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Lagi katakan Tuhan selalu menolong. Dengan sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini. Katakan saudara. Katakan Tuhan. Selalu menjagaku. Amin Tuhan Yesus. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin Tuhan. Menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Kepada hamba yang bertugas. peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, peliharaku. Kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini. Karena kami tahu kami memiliki Allah yang setia Tuhan. Kami memiliki Allah yang selalu bersama dengan kami. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Biar engkau disukakan lewat setiap pujian yang telah dinaikkan umatmu. Kami siapkan hati kami yang paling baik untuk benih taburan firman-Mu pagi hari ini.
Biar Engkau berbicara kepada setiap kami, mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai dengan Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala dan Bapak Resa yang mengundang saya untuk membagikan firman Tuhan pagi hari ini. Mari langsung saja kita buka Alkitab kita baca Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Saudara sudah dapatkan, amin? Mari baca bersama-sama 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, Salomo berkata bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin, saudara. Segala sesuatu indah pada waktunya. Saya mau tanya, kalau begitu, kalau waktunya belum sampai, kalau belum tiba pada waktunya, indah apa enggak? Indah enggak? Kalimat ini berkata ya, Salomo berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi pertanyaan saya, kalau belum pada waktunya, indah apa enggak? Indah enggak? Enggak jelas sih, saya enggak dengar. Indah apa enggak? Indah juga. Belum waktunya indah juga enggak? Hah? Enggak. Jadi kalau belum waktunya kira-kira indah apa enggak? Enggak indah. Indahnya nanti kalau sudah pada waktunya. Sebelum waktunya datang indah enggak? Enggak indah. Saudara, kita mau belajar contoh dalam Alkitab. Ada begitu banyak contoh, tapi kita mau angkat satu pagi hari ini, yaitu tentang Yusuf. Bahkan kalau saudara baca kelanjutan dari ayat ini, Salomo berkata, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Seringkali dalam hidup ini kita nggak ngerti kenapa Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang nggak indah dalam hidup ini. Mengalami hal-hal yang gak enak, mengalami hal-hal yang berat, mengalami hal-hal yang sedih, mengalami hal-hal yang mengecewakan dalam hidup kita. Manusia gak ngerti kenapa, manusia gak paham jalannya Tuhan bekerja dari awal sampai akhir. Begitu kata Salomo. Salomo ini adalah orang yang paling berhikmat. Saudara, mari kita lihat contoh di dalam Alkitab dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara dapat Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-5 sampai 11. Mari kita sama-sama 1, 2, 3. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah
kepada berkasku itu?" Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah." Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudara, Tuhan memberi mimpi kepada Yusuf. Tuhan memberi visi kepada Yusuf. Tetapi kalau kita lihat dalam ayat-ayat selanjutnya, kisah tentang jalan hidup Yusuf, apa yang Yusuf alami sangat berbeda dengan mimpinya. Dia bermimpi saudara-saudaranya, bahkan ayahnya, orang tuanya akan hormat kepada dia, akan sujud menyembah. Itu mengartikan mereka akan menghormati Yusuf. Yusuf mendapat mimpi dia akan jadi orang yang dihormati, orang yang disegani. Bukan hanya orang lain yang hormat, yang segan terhadap dirinya, tapi bahkan orang tuanya pun akan segan dan hormat. Tapi jalan hidupnya berbeda. Yusuf ketika dia mendapat mimpi, dia nggak melihat hidupnya makin naik ke atas seperti apa yang dimimpikan. Justru Yusuf mengalami bagaimana dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia dijual menjadi budak. Bukan hanya jadi budak, dia difitnah dan masuk penjara. Saudara, saya percaya Yusuf yang masih muda ini, ketika dia dibuang, ketika dia dijual jadi budak, saya percaya dia begitu bergumul. Dia pasti bertanya-tanya, Tuhan kasih mimpi, aku akan jadi orang yang dihormati. Lah kok malah jadi budak, malah dijual. Saudara bayangkan betapa bergumulnya Yusuf muda ini. Dia pasti begitu bingung, dia gak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Dia pasti begitu sedih. Tapi ada yang luar biasa dari Yusuf. Dia melewati semua jalan menurun dalam hidupnya. Tidak dengan pahit kepada Tuhan. Tidak dengan kecewa kepada Tuhan. Saudara, seringkali Tuhan hadapkan kita pada jalan yang tidak sesuai dengan rancangan kita. Seringkali Tuhan bawa jalan hidup kita ini memutar. Seringkali Tuhan bawa hidup kita ini melewati lembah kekelaman, melewati padang gurun. Saudara, kenapa Tuhan izinkan kita melewati? Ini yang saya bilang, kalau belum waktunya Tuhan, itu belum indah. Betul nggak? Betul nggak? Apa di sini semua hidupnya mulus? Apa di sini sebuah hidupnya oke, enak, sesuai dengan rancangannya? Saya percaya kebanyakan kita melewati jalan hidup yang nggak sesuai dengan pikiran kita, yang gak sesuai dengan kemauan kita, yang gak sesuai dengan rancangan kita. Tapi mari kita lihat Yeremia pasal ke-55 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang 9.
Saudara sudah dapat, amin? Baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Seringkali rancangan Tuhan berbeda jauh dengan kita. Seperti tingginya langit dari bumi, sebegitu berbedanya rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Demikian yang ada dalam benak Yusuf. Yang ada dalam benak Yusuf ketika dia mendapat mimpi. Oh, aku akan melewati hidup yang baik. Tapi kenyataannya jalan yang dia harus lewati sangat berbeda dengan mimpinya. Sangat berbeda dengan rancangannya. Sangat berbeda dengan apa yang dia mau. Saudara, Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, Tuhan adalah Allah Alfa dan Omega. Dia adalah Allah yang awal dan yang akhir. Dia bisa melihat hal-hal yang kita tidak bisa lihat. Penglihatan kita terbatas. Apa yang kita tahu terbatas. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak terbatas. Amin, saudara. Itu sebabnya kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan jauh lebih baik daripada rancangan kita. Amin. Jalannya Tuhan jauh lebih baik daripada jalannya kita. Kita bisa memikir-mikirkan jalan hidup kita. Kita bisa merancangkan jalan hidup kita. Tapi rancangan Tuhan jauh lebih baik. Sekalipun kelihatannya itu tidak baik. Saudara, pagi hari ini khotbah saya judulnya adalah bersetuju dengan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kenapa kita harus setuju dengan rancangan Tuhan? Karena tidak ada rancangan yang lebih baik dari rancangan milik Tuhan. Amin, saudara. Tuhan adalah penulis skenario terbaik dalam hidup kita. Dia menuliskan jalan hidup kita dengan begitu baik. Ketika saya masih muda, Tuhan kasih tahu sama saya, waktu saya di sekolah Alkitab, Tuhan ngomong sama saya, ini loh yang jadi suamimu. Jadi waktu itu suami saya lewat, papasan dengan saya sedang berdoa sama Tuhan waktu itu. Yang mana sih Tuhan gitu ya. Tiba-tiba waktu dia lewat, Tuhan bilang, ini yang akan jadi suamimu. Kaget saya, tidak seperti yang saya harapkan. Ya saudara, ternyata Tuhan juga ngomong sama dia. Dia puasa 3 hari, tiba-tiba dia datang ke kantor sekolah Alkitab dan saya lagi di kantor, dia bilang 99% kamu istri saya. Dia pikir saya nggak tahu, dia pikir saya bakalan shock, bakalan kaget, terkejut. Dia nggak tahu Tuhan udah kasih bocoran dulu ya. Saudara, ketika Tuhan bilang begitu sama saya, itu mengagetkan saya. Kenapa? Karena sesungguhnya waktu itu saya tidak sedang memikirkan dia. Saya nggak naksir sama dia. Ada orang lain yang saya taksir, saudara. Tapi Tuhan kasihnya ini, ya. Nih saya kasih tahu. Jodoh jatuh dari langit juga nggak berarti bahwa hidupmu mulus, ya. Saya ngalami yang namanya hampir kandas, ngalamin, saudara. Saya ngalamin ribut itu lebih dari orang ribut biasa. Wah, bukan udah berantem, teriak-teriak itu.
sangat menakutkan. Saya pernah mengalami ada waktunya ketika awal-awal menikah. Karena kita gak pacaran, saudara. Ada Taurat, kita gak pacaran. Jadi setiap dia keluar dari sekolah, saya di sekolah. Kalau saya keluar dari sekolah, dia berarti ada di sekolah. Gak pernah ketemu, gak boleh ketemu. Memang gak pernah ketemu. Ketemunya cuma di pelayanan. Jadi menikah belum pacaran dulu. Pacarannya tuh di telepon, saudara, ya. Karena ini terlalu holy, ya. Ini datang dari Tuhan, jadi nggak pacaran. Pacarannya di telepon itu ngapain, saudara? Ngerjain bimbingan pranikah, doa bareng gitu ya. Ketemunya di pelayanan. Ketika 1 bulan mau menikah, saya bilang ke Tante Nina, duh Tante kayaknya salah deh. Kalau salah orang bagaimana gitu kan, saya bilang nggak jadi aja lah, batal aja, saya bilang. Kok tiba-tiba saya takut salah ya gitu ya. Saudara, ketika sudah menikah, lalu tiba-tiba saya merasa, ini benar gak ya Tuhan? Salah gak ya Tuhan, saya bilang. Kok gak sesuai dengan seperti yang saya bayangkan ya? Ada waktunya awal-awal menikah saya sangat bergumul. Tapi hari ini, kalau saya melihat ke belakang, hari ini saya dapat berkata, sungguh Tuhan, rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup saya. Dulu waktu jalanin, saya pikir, kok saya banyak gak cocoknya ya sama dia. Tapi hari ini saya mengucap syukur, Tuhan beri dia jadi suami saya. Haleluya. Saudara, kita nggak pernah tahu di ujungnya itu seperti apa. Tapi sering kali kalau Tuhan izinkan kita melewati jalan menurun dalam hidup kita. Ada pergumulan-pergumulan dalam hidup kita. Kita rasanya berpikir, aduh Tuhan kok kayak gini ya. Aduh Tuhan kayaknya salah ya ini. Aduh Tuhan kok ini berat banget ya. Rasanya pengen menyerah. Kita pikir ini salah. Tapi nanti di ujung saudara akan tahu. Tidak ada rancangan yang salah. Amin saudara. Rancangannya sempurna bagi saya dan saudara. Saudara, saya percaya sekali lagi kembali kepada Yusuf. Yusuf ketika mengalami hal yang tidak enak dalam hidupnya, dia sangat bergumul. Ada bagian di dalam hidupnya yang begitu bergumul terhadap rancangan Tuhan dalam dirinya. Tetapi yang luar biasa dari Daud, ketika Tuhan bawa dia dalam jalan berputar, Daud menjaga hatinya untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Dia menjaga hidupnya untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Daud gak kecewa, Daud gak putus asa, Daud gak ngambek. Daud gak, kalau orang Sunda bilang pundung ya, ngambek, pundung ya, tinggalin Tuhan. Enggak. Bukan Daud, Yusuf. Yusuf bukannya pundung, Yusuf bukannya kecewa. Dia enggak tinggalin Tuhan. Saudara, apa buktinya? Buktinya ketika dia sedang menjadi budak, menjadi hamba di rumah Potifar. Nyonya Potifar menyukai Yusuf. Kalau dia orang yang gak benar, dia akan melihat itu sebagai batu loncatan. Ya enggak? Sebagai kesempatan. Tapi Yusuf, dia menjaga hidupnya untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Orang yang kepahitan sama Tuhan, gak mungkin jaga hidupnya benar. Orang kalau kecewa sama Tuhan, gak mungkin jaga hidupnya tetap berintegritas di hadapan Tuhan. Orang pahit akan jadi tawar hati. Orang tawar hati akan kehilangan percayanya kepada Tuhan. Dan dia akan mulai mengambil jalan yang sebaliknya. Tapi tidak dengan Yusuf. Amin saudara. Nah hari ini saya mau membahas ada 3 hal yang terjadi dalam hidup kita ketika kita bersetuju dengan rancangannya dalam hidup kita. Yang pertama,
Kalau kita setuju dengan rancangan Tuhan, sekalipun itu kelihatannya nggak enak, maka yang pertama kita akan memiliki atau mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Katakan bersama dengan saya, ada penyertaan Tuhan. Saudara, mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kedua. Ketika Yusuf dibawa dalam jalan, memutar jalan menurun dalam hidupnya, mari kita lihat apa yang Tuhan lakukan bagi Yusuf. Kejadian 39 ayat 2 katakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Yusuf mengalami penyertaan Tuhan. Yusuf mengalami penyertaan Tuhan. Dia mengalami bagaimana Tuhan membuat segala hal yang dikerjakan oleh Yusuf menjadi berhasil. Bahkan Potifar sendiri berkata, Yusuf adalah orang yang disertai Tuhan. Potifar bisa melihat ada yang berbeda dalam diri Yusuf. Bukan hanya ketika dia menjadi hamba, bahkan ketika dia masuk dalam penjara karena difitnah. Saudara lihat Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saudara, jadi lihat, dimanapun Yusuf berada, jadi budakkah, masuk dalam penjarakah, dia selalu mendapatkan penyertaan Tuhan. Amin. Ada penyertaan, ada kasih karunia, ada berkat yang menyertai Yusuf. Sehingga Yusuf mendapatkan kesayangan dari orang-orang penting di tempat itu. Saudara, ketika kita bersetuju dengan rancangan Tuhan, sekalipun itu berat bagi kita, yang pertama yang pasti adalah kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalkan kita sendiri. Amin saudara. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Sama seperti kalau negara mengutus tentaranya untuk pergi berperang. Gak pernah dibiarkan tentara itu pergi dengan tangan kosong. Pasti akan disertai dengan apa? Perlengkapan. Begitu juga kalau Tuhan izinkan kita melewati jalan yang sukar dalam hidup kita. Tidak pernah dibiarkan kita sendiri. Dia akan menyertai kita. Dia akan mengalirkan kekuatannya. Dia akan memenuhi yang kita butuhkan untuk kita melewati itu. Amin saudara. Yang kedua, ada yang namanya providensia Allah. Apa itu providensia? Kata providensia itu berasal dari kata bahasa Latin providence, ya. Providensia itu berasal dari kata providen, yang artinya melihat sebelumnya atau melihat sebelum sesuatu terjadi. Dalam bahasa Indonesia, kata providensia itu bisa dianggap sama dengan pemeliharaan Allah. Tetapi dengan pengertian bahwa pemeliharaan Allah ini yang sifatnya mendadak, tiba-tiba ada untuk mengatasi masalah yang muncul. Providensia ini adalah pemeliharaan Allah, tetapi yang sudah dirancangkan sebelumnya. Providensia ini adalah rancangan, skenario yang Tuhan telah buat sebelum itu terjadi. Saudara, kalau kita melihat jalan hidup Yusuf,
Kenapa kok dia harus dijual? Kenapa kok saudara-saudaranya iri, marah kepada dia. Sampai akhirnya mau membunuh, gak jadi. Lalu kemudian dibuanglah jadi budak, dijual jadi budak. Nyasarlah ke rumah Potifar. Nyonya Potifar suka sama dia. Dianya gak mau. Difitnahlah. Masuklah Yusuf ke dalam penjara. Di penjara dia menjadi kesayangan kepala penjara. Dia melayani orang-orang yang lain. Saudara, ketika itu dia bertemulah dengan juru makanan dan juru minuman. Dan akhirnya lewat juru minuman, dia bertemu dengan Firaun. Saudara, itu yang namanya providensia Tuhan. Ada pengaturan Tuhan dalam hidup kita. Katakan bersama dengan saya, ada pengaturan Tuhan dalam hidup saya. Sekalipun harus melewati jalan-jalan yang rasanya menurut kita itu salah. Menurut kita itu gak sesuai dengan jalan kita. Gak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi disitulah Tuhan bekerja. Disitulah Tuhan mengarahkan jalan hidup Yusuf. Sehingga akhirnya Yusuf bertemu dengan Firaun. Seringkali kita pikir ketika Tuhan kasih kita visi, jalannya itu seperti yang kita mau. Semakin naik, semakin naik, semakin naik. From glory to glory. Tapi enggak selalu from glory to glory itu artinya semuanya enak. Dari sini lebih enak lagi, dari sini lebih enak lagi. Seringkali Tuhan bawa kita from glory to glory itu artinya melewati dari ujian datang kepada ujian. Dari ujian datang kepada ujian. Dari pencobaan datang kepada pencobaan. Saudara, Tuhan mau dalam setiap ujian dan pencobaan kita mengalami kemenangan. Sehingga kita mengalami glory to glory. Bukan artinya dari enak kepada yang lebih enak lagi. Dari yang lebih enak kepada yang super enak. Enggak, saudara. Saudara, itu yang terjadi pada Yusuf. Ada providensia. Ada pengaturan Tuhan dalam hidupnya. Ketika Tuhan membawa Yusuf melewati jalan yang memutar. Justru ketika itulah Tuhan menyiapkan Yusuf menjadi seorang pemimpin. Visinya Yusuf akan jadi pemimpin. Tapi nggak bisa tiba-tiba orang jadi pemimpin. Kapasitasnya perlu dibangun. Kapasitas kita terbangun lewat apa? Proses hidup. Sama kayak otot kita terbangun ketika dilatih. Wah, ngangkat barbel. Terus ngangkat barbel jadi kuat. Jadi terbangun otot-ototnya. Sama begitu juga otot iman kita harus dibangun lewat proses. Otot iman kita harus dibangun lewat setiap kesulitan yang ada. Yusuf gak bisa jadi pemimpin kalau dia gak lewati proses jadi hamba. Amin, saudara. Dia gak akan jadi orang yang bijaksana kalau dia gak tahu setiap kesulitan yang ada. Amin, saudara. Hikmat hanya muncul ketika dia mengalami proses-proses dalam hidupnya. Dan yang namanya pembentukan kapasitas gak terjadi dalam sehari dua hari. Kapasitas kita tidak terbangun dalam sehari dua hari. Perlu tahunan untuk membentuk Yusuf yang dari bukan siapa-siapa hingga dia siap untuk menjadi orang nomor 2 saat itu di Mesir. Amin, saudara. Begitu juga seringkali dalam jalan memutar yang Tuhan arahkan untuk kita lewati. Di situ sebenarnya Tuhan sedang mau membentuk saya dan saudara. Amin, saudara. Gak tiba-tiba kita dapat memiliki kapasitas untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Allah perlu memproses kita. Allah perlu membentuk kita.
Tapi yang luar biasa dari Yusuf adalah dalam setiap prosesnya. Perhatikan, Yusuf tidak pernah melawan Tuhan. Dia ikuti setiap proses. Saudara, berapa panjang proses dalam hidup kita? Tergantung kita. Ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Amin, saudara. Tuhan punya bagiannya dalam mengarahkan hidup Yusuf. Tuhan punya bagiannya dalam merancangkan hidup Yusuf. Tapi ada bagian Yusuf yang Yusuf harus lakukan dalam proses itu. Apa bagian Yusuf? Dia harus mau bekerja sama dengan Tuhan. Dia harus mau hidup dalam ketaatan. Dia harus mau terus menjaga dirinya. Ada bagian Yusuf ketika dia jadi hamba, dia harus melatih dirinya untuk rajin bekerja keras. Amin, saudara. Kalau Yusuf males-malesan bisa dapat kasih dari tuannya enggak? Sekalipun Tuhan memberkati Yusuf, sekalipun Tuhan menyertai Yusuf, tapi kalau Yusuf enggak mau ambil bagiannya, menjadi seorang hamba yang baik, menjadi hamba yang bertanggung jawab, kira-kira Yusuf akan dapat kasih dari tuannya enggak? Enggak bisa. Begitu juga dengan hidup kita, saudara. Tuhan janjikan ada penyertaan dalam hidup kita. Amin. Ada penyertaan dalam hidup kita. Mau lewat jalan apapun ada penyertaan dalam hidup kita. Tapi masalahnya adalah mau gak kita bekerja sama dengan Tuhan? Penyertaan tidak akan terlihat kalau kita tidak ambil bagian. Kita tidak memiliki tanggung jawab dalam hidup kita. Sama kayak Yusuf, dia harus melatih dirinya. Dia harus bekerja keras. Dia harus mendisiplin dirinya. Dia harus melatih tanggung jawabnya. Saudara, begitu juga dengan hidup kita. Kita melatih diri kita enggak? Kita mengambil tanggung jawab enggak dalam hidup kita? Kita belajar bekerja keras enggak dalam hidup kita? Kerjakan bagian kita. Tuhan mengerjakan bagiannya dalam hidup kita. Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Tuhan menggenapi rancangannya bagi kita. Yang ketiga, yang pertama ada penyertaan Tuhan. Yang kedua ada providensianya Tuhan. Itu adalah pengaturan yang Tuhan buat. Selama masa pengaturan itu Tuhan mau kita berproses, setia dalam prosesnya. Sehingga kita terbentuk sesuai dengan kapasitas yang Tuhan mau. Yang ketiga, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Ada rancangan yang digenapi. Tuhan menggenapi rancangannya dalam hidup kita. Saudara, mari kita lihat di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Saudara sudah dapat? Baca bersama-sama dengan saya 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, Ayub berkata, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Siapa Ayub? Kita tahu cerita Ayub. Bagaimana Ayub adalah orang yang saleh, yang begitu diberkati oleh Tuhan. Tapi dalam seketika saja, dalam sekejap saja, semua yang dia miliki habis. Anak-anaknya mati semua. Bahkan dia menderita sakit borok yang gatalnya luar biasa sekujur tubuhnya. Sehingga orang juga jijik mendekati dia. Sampai istrinya berkata kepada Ayub, Ayub, kutuki saja Tuhanmu dan setelah itu matilah engkau. Saking menderitanya Ayub. Tapi di ujung kitab Ayub ini, Ayub berkata, karena
Aku tahu, dia berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Di ujung hidupnya, setelah Ayub melewati semuanya, dia berkata, aku tahu tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub mengalami bagaimana hidupnya diputar balik. Dari yang begitu menderita, Tuhan pulihkan dia. Amin saudara. Amin. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Katakan bersama dengan saya. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup saya. Rancangan kita bisa gagal saudara. Planning kita bisa gagal. Tapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Dia sanggup untuk memegang teguh rancangannya. Ayat yang terakhir, mari kita lihat Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20, baca bersama 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, kalaupun ya si jahat, kalaupun iblis berhasil mereka-rekakan yang jahat dalam hidup kita, tapi Tuhan kita sanggup mengubahnya, mereka-rekakan jadi kebaikan dalam hidup kita. Amin saudara. Kalaupun ada orang lain yang coba mereka-rekakan yang jahat dalam hidupmu, percaya Tuhan sanggup mengubah itu menjadi kebaikan dalam hidup kita. Amin saudara. Saudara, kalau kita tahu bahwa Allah yang beserta kita adalah Allah yang begitu berkuasa, yang seperti Ayub, engkau sanggup melakukan segala sesuatu, maka saya percaya kita akan menjalani hidup kita dengan tenang. Amin. Amin. Berapa banyak di tempat ini setelah mendengar firman Tuhan masih gundah gulana? Saudara perlu percaya kepada firman Tuhan. Amin. Dia Allah yang memegang hidup saudara. Dia Allah memegang kendali penuh atas hidup saudara. Dalam setiap musim hidupmu, dalam setiap situasi yang menimpa engkau, Dia Allah yang pegang kendali. Pagi hari ini saudara, saya tidak tahu apa yang kau alami. Saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara hadapi. Mungkin ada yang saudara yang sedang menghadapi pergumulan dalam usaha. Usahamu sedang mungkin merosot. Bukan hanya merosot, mungkin engkau merasa kayak sudah mati. Atau mungkin engkau ada yang sedang mengalami rumah tangga yang sangat bergumul. Pernikahan yang sepertinya sudah mati. Atau mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang dokter katakan vonisnya mematikan. Tapi apapun hari ini kondisimu, saya tidak tahu apapun kondisimu hari ini. Tapi yang saya percaya, yang kita pelajari dari firman Tuhan pagi hari ini, yang pertama adalah Dia Allah yang pegang kendali atas seluruh hidupmu. Amin. Yang kedua adalah apapun yang engkau jalani, Dia Allah yang menyertai engkau. Amin. Dia bersama dengan engkau. Dia tidak pernah membiarkan engkau sendiri. Kasih karunia-Nya diberikan kepada saudara. Di dalam kitab Timotius, Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius berkata kepada Timotius, jadilah kuat dalam kasih karunia. Kekuatan kita tidak seberapa, tapi ada kasih karunia yang melimpah-limpah bagi saya dan saudara. Dia akan mengalirkan kekuatannya bagi kita untuk melewati hal-hal yang
sulit ini. Melewati keadaan-keadaan yang sulit. Amin saudara. Yang ketiga, mari kita bekerja sama dengan Allah dalam proses. Ada bagian yang harus kita lakukan. Ada bagian yang pasti Tuhan akan lakukan. Kerjakan bagian kita. Amin saudara. Amin. Tuhan pasti akan menyertai. Tuhan pasti akan memberkati. Tapi bagaimana Tuhan bisa memberkati? Kalau saudara putus asa, saudara tidak mau berusaha, saudara jadi orang yang pesimis. Saudara perlu mengambil tindakan nyata. Amin saudara. Amin. Dan saudara akan lihat Tuhan mengerjakan bagiannya dalam hidupmu. Amin saudara. Tuh, engkau perlu menjaga hatimu, menjaga hidupmu untuk tetap kudus, tidak bercela, untuk benar di hadapan Tuhan. Menjaga integritasmu. Dan saudara akan lihat Tuhan akan mendatangkan orang, menghadirkan orang-orang tertentu dalam hidupmu. Engkau akan melihat pintu-pintu dibuka dalam hidupmu. Amin saudara. Mujizat akan terjadi. Kerjakan bagian saudara. Haleluya. Haleluya. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Tapi biar di atas semuanya kita percaya. Sungguh kepercaya kepada Dia yang sanggup melakukan perkara-perkara besar. Yang sanggup membuat perputaran atau pembalikan-pembalikan dalam hidup kita. Haleluya. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, saya undang pemain musik dan singer song leader untuk maju ke depan. Nyanyikan pujian yang tadi. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara, Haleluya. di tengah-tengah jalan yang menurun, di tengah-tengah jalan yang berputar, di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, di tengah-tengah padang gurun atau di tengah-tengah lembah bayang maut sekalipun, ada satu hal yang saudara harus tahu. Bukan ujian atau pencobaan yang bisa membuat kita tenggelam, tapi yang bisa menghancurkan kita adalah kalau kita kehilangan iman kita. Di tengah-tengah masa sukar, kita bisa menjadi begitu negatif, mudah
mudah untuk menjadi negatif kepada Tuhan. Mudah untuk menjadi kecewa kepada Tuhan. Mudah untuk menjadi kehilangan semangat. Mudah untuk menjadi putus asa. Di situ kita harus mengambil keputusan. Tuhan, aku mau bersetuju dengan rancangan-Mu. Dan aku mau lihat firman-Mu digenapi dalam hidupku. Aku mau melihat, aku menjadi seperti yang Engkau mau untuk menggenapi rancangan-Mu dalam hidupku. Jangan pernah kehilangan semangat, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Terus beriman kepada Tuhan. Dia akan mengerjakan bagiannya, sementara kita mengerjakan bagian kita. Amin saudara. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah. Persembahan sampai selamanya, ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang indah, yang luar biasa. Sampaikan hamba-Mu dan sudah memberkati kami semua. Kami yakin percaya bahwa apapun persoalan masalah kami, ujian pencobaan kami, akan ada waktu yang indah pada waktunya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu dalam berkat nama Yesus, Gembala kekasih jiwa kami. Haleluya. Nah, silakan duduk sebentar. Ada 1-2 menit ada penyerahan anak. Tolong maju ke depan. Maju lagi nih. Mari maju ke depan. Duduk di depan. Sama omanya. Ini cucunya Cicu, ya. Ini Novita, jemaat kita dan suaminya yang melahirkan anak kembar. Amin. Tolong dibaca namanya. Cicu, sini aja Cicu. Louis Archie Immanuel dan Lionel Archie Immanuel. Ini yang pertama apa? Louis yang laki ya? Iya. Laki ini laki perempuan? Laki. Dua-dua laki? Oh ya, yang ini nomor 1 perempuan. Mungkin nanti berikut kembar lagi 2 ya enggak ya? Oh, perempuan ya? Wah, omanya minta perempuan loh, Stephen. Ya, omanya minta perempuan. 1 lagi, Ceno genap ya. 2
2 laki 2 perempuan. Ku serahkan, ku serahkan dirinya pada Allah, pada Allah. Ku serahkan, ku dalam Injil Markus pasal yang ke-10, ketika murid anak-anak dibawa kepada Tuhan Yesus dan murid-murid melarangnya, tetapi Tuhan menegur mereka dan berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jadi pagi hari ini ada 2 anak cucu yang datang kepada Tuhan di rumah Tuhan, dan Yesus memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangan ke atas kepala mereka dan memberkati anak-anak itu, dan juga kepada 2 anak kami ini dan cucu kami ini. Mari jemaat angkat tangan, kita doakan bersama-sama. Bapa Surgawi, Engkau mengasihi anak-anak, kirimkan malaikat mereka untuk menyertai mereka sepanjang hidup mereka. Kiranya damai sejahtera, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan, jauhkan segala hal-hal yang buruk, pergaulan yang tidak baik. Tuhan singkirkan sakit penyakit, beri hikmat, kekuatan buat keluarga, orang tua yang akan membesarkan anak ini. Biar mereka boleh menjadi berkat bagi bangsa negara, bagi keluarga, bahkan bagi gereja Tuhan. Dan hamba-Mu menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala dan Kasih jiwa kami. Dan kita yang percaya katakan, Tuhan silakan duduk. Ada pengumuman Natal? Kalau ada, tolong cepat maju ke depan.
persembahan buat pengkhotbah ya, nggak banyak, mungkin 10 juta atau 20. Boleh, Pak, boleh. Kita akhiri ibadah dengan nyanyi Ku Terima Janji Allah. Saudara mau terima janjinya Tuhan, berdiri Amen. semua dan kita akan Haleluya. terima berkat. Terima janji Allah dari kaum Yehuda. Amen. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Kasih Tuhan menghantar kembali jemaatmu, umatmu ke rumah masing-masing. Tuhan sertai mereka, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit, kegagalan. Tuhan tolong umatmu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat kasih sayang dari Bapa kita di surga. Anugerah keselamatan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, penyertaan oleh Roh Kudus, sertai kita semua saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kita katakan Amin. Selamat pagi, nyanyikan lagi terus dari belakang keluar satu-satu, tidak bergerombol supaya lancar.